Kalau untuk pemerintah ya harusnya jam malam nggak perlu ya. Dari awal aku nggak setuju jam malam karena corona tuh keluarnya 24 jam. Dokter udah divaksin, sedangkan masih ada jutaan orang nggak percaya sama vaksin. Belum ada vaksin COVID yang terbukti untuk mencegah penularan. Baru terbukti secara ilmiah untuk mencegah kalau orang kena COVID, resiko untuk pemberatan karena COVID itu menjadi 3 kali atau 4 kali lebih rendah. Bu Ripka itu udah kita bantah berkali-kali. Statement beliau tuh ngawur. Yang pertama, beliau bilang vaksin polio menyebabkan lumpuh. Itu udah dibantah sama Najwa Shihab. Terus yang dia bilang Sinovac nggak aman, itu udah keluar bahwa uji klinisnya oleh BPOM. Terus ketiga, dia bilang rakyat kelinci percobaan. Kagak ada, kelinci percobaan tuh di preklinis. Rakyat itu percaya anti vaksin, nggak percaya vaksin itu gara-gara hoax-hoax yang beredar. Lah masa wakil rakyatnya malah percaya hoax? Makanya orang Indonesia tuh lebih percaya kayak gituan. Klenik. Coba kita bilang COVID tuh santet loh. Yang percaya tuh semua loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Sahabat sekalian dimanapun berada, sahabatku sebangsa setanah air, hari ini kami berdua ingin berdoa kepada teman-teman sekalian yang ada di pabrik-pabrik. Semoga terus mendapat rezeki dan diberi kesehatan. Yang di desa-desa juga semoga hasil bumi terus melimpah dan sehat selalu. Tidak lupa para pedagang kecil, pedagang warung rumahan, pedagang kaki lima, atau pedagang yang ada di pasar tradisional. Kami berdoa semoga dagangannya laris, sehat, halal dan penuh keberkahan. Sahabatku, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, istimewa bagi saya, seorang pengusaha, influencer. Kalau orang bilang tukang bacot yang belak-belakan dan gak mau tedeng aling-aling, orang Jawa bilang, out of the box. Dan kata-kata yang dirasa tepat mencerminkan narasumber kita satu ini, tidak hanya sukses sebagai dokter, tetapi rintisan usaha cuci sepatunya luar biasa. Saya sempat mendengarkan banyak cerita dan kali ini kita akan mengupasnya di podcast Mas Mansuri. Kita akan bicara soal pasar tradisional, soal vaksin, soal macam-macam lah, segala hal kita bahas di sini. Tujuannya apa? Tujuannya akan menjadi bahan edukasi, motivasi, dan yang paling penting kita mengingatkan sesama karena beliau ini ngikuti sabda Rasulullah, pengen berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan untuk kebaikan banyak orang. Itu yang selalu disampaikan dan itu jadi catatan penting buat kita. Hadir di sini Dr. Tirta Mandira Hudli, Bro Cipeng. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik Pak Man. Sehat ya? Alhamdulillah juga. Lapar doang. Jadi setelah divaksin itu lapar terus dok? Iya, yang lapar sama ngantuan Pak. Lapar dan ngantukan? Iya, padahal kegiatan di lapangan kan baik banget. Harus ngurus usaha, ngurus UMKM, belum ketemu orang, belum koordinasi edukasi ini, koordinasi itu. Apalagi masih ngurusi orang-orang sakit ya waktu itu ya, waktu di pasar, waktu di puskesmas. Iya, masih di Puskesmas Turi, bantu teman-teman. Terus tanggal 28 besok saya balik lagi Sleman Pak. Karena vaksin kedua ya? Kedua, kan terakhir satu vaksin 2 dosis. Tapi sebelum vaksin kita keliling pasar dulu ya dok ya? Oke, gas lah. Gas ya? Jadi terakhir saya keliling kan 2-3 bulan lalu di Bandung sama Surabaya Pak. Bandung dan Surabaya ya? Iya. Ini kita Jakarta, kita gas dulu? Ya belum pernah Melano. Kalau teman-teman sudah di PSST Tebet dan kawan-kawan. Tapi kalau saya sendiri fokusnya malah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Barat ya. Oke. Dok, aku pengen tanya banyak dok. Habis divaksin kemarin dan salah satu yang perdana bersama Pak Presiden. Iya betul.
Rasanya gimana sih vaksin itu, Dok? Jadi kalau rasa sih kemarin kayak gini sih Pak. Kita itu kan vaksin itu kalau masuk ya, nanti kita itu akan dicekin ini Nika dulu. Niknya dicek, cocok apa enggak itu. Siapa tahu kan KTP-nya palsu. Iya. Terus habis itu setelah niknya cocok, kita disuruh screening tuh ada 16 poin, Pak. Kayak usia 18 sampai 59 tahun itu atau enggak boleh punya penyakit ini, penyakit itu. Setelah lolos semua nanti dicek kayak denyut nadi, terus nafasnya gimana, tensi sama suhu. Sama GDS. Setelah itu nanti disuntik vaksin, suruh stay 30 menit dulu di sana, Pak. Untuk ngecek ada efek samping yang sistemik berat apa enggak. Kalau enggak ada boleh pulang dikasih kartu. Kartunya saya bawa nih. Kartunya nanti kayak gini nih. Tuh. Tuh kartunya. Tuh, kartunya kayak gini. Terus kartunya nanti dibawa tanggal 28 nanti disuruh datang lagi. Udah. Terus nanti setelah ini, nah ini yang maksudnya Pak Erick Thohir, orang bisa scan. Nah selain kartu ini nanti dia akan dapat lagi Pak kayak semacam sertifikat online dari pemerintah dikasih lewat SMS. Terus nanti dari SMS itu ada barcode yang bisa di scan kemanapun yang gimana kalau kita tahu orang ini ada vaksin. Menyatakan bahwa dia vaksin. Iya, jadi kelacaknya dari situ. Bukan microchip, nggak ada microchip. Tapi canggih juga ya. Iya emang. Dok, gimana? Kemarin sempat rame persoalan public figure. Tapi sebelum masuk itu, lo pernah protes di Instagram kalau public figure itu yang muncul di TV pakai face shield tapi nggak pakai masker. Iya benar. Lo sempat ngambuk-ngambuk soal itu. Ngamuk itu, karena itu sebenarnya udah dari Juli Agustus aku sama kawan-kawan itu Mas udah bersuara bahwa lebih baik face shield tuh nggak usah dipakai. Nggak tahu tuh yang pertama kali membuat kebijakan di TV itu KPI, nggak tahu dapat sumber dari mana. Karena kita udah mengatakan di luar negeri itu face shield untuk melindungi kita dari percikan massa, Pak. Kalau yang pakai pedagang pasar masih masuk akal ya. Kayak misalkan tukang daging biar kecipratan masih mending. Dan pedagang pasar kan, jadi kemarin aku di Juli itu pedagang pasar tak kasih face shield. Karena kan selain pakai masker takutnya mereka matanya kena cipratan atau apa, itu masih berguna. Nah kalau di TV yang live itu kalau di Korea sama Taiwan, Jepang itu orang pakai masker Pak di podcast kayak gini. Terus nanti di detik kelima dia nyopot. Asalkan nyanyi atau presenter yang bisa jaga jarak. Tapi kalau misalkan live dan itu ada dialog kayak komedi, reality show atau yang emang harus live itu dan orangnya banyak tetap pakai masker. Itu di Korea Pak. Sekelas kayak negara yang itu ya. Sekelas Lee Min Ho atau itu masih pakai masker. Pakai dimensi pakai, kecuali kalau nyanyi ya. Kalau nyanyi selama jaga jarak dia bisa selama nyanyi dicopot. Kayak gitu Pak. Nah, tapi Dok, ada public figure yang sering hampir tiap hari keluar di TV, dia edukasi pedagang, edukasi masyarakat juga enggak, cuman cukup pakai face shield, enggak pakai masker, terus tiba-tiba diundang presiden untuk vaksin yang pertama. Dan kemarin sempat rame, saya sebut aja lah Raffi Ahmad, itu saya dengar Dokter Tito juga sempat kritik ya. Dari awal sebenarnya aku udah bilang, maksudnya mengundang Raffi itu ada kelebihan. Kelebihannya itu adalah karena dia influencer ya. Bukan hanya influencer Pak, itu lebih dari artis menurutku. Kayak semua TV itu ada Raffi gitu loh, dan followernya dia banyak banget dan dia awarenessnya di emak-emak dan kalangan semua umur itu dapat. Mungkin kelebihannya adalah kalau Mas Raffi itu yang dipanggil, edukasi mengenai vaksin itu bagus. Cuman kelemahannya adalah gini, Raffi itu entertain. Raffi itu entertainer, jadi di mana-mana entertainer itu kalau di depan kamera rata-rata gara-gara kebijakan KPI dia ini nyopot pasti nyopot. Nah kalau jadinya copot itu kan pasti nggak sinkron sama protokol dan membiasakan kebiasaan yang strict kepada Raffi itu agak berat gitu loh. Nah otomatis kan istana harusnya briefing ya. Makanya kejadian kemarin yang dia datang ke acara ulang tahun anaknya yang punya KFC ya wajar karena ya tapi wajarnya dalam artian ya Raffi kayak gitu. Cuman yang jadi masalah adalah seseorang yang udah dipanggil ke istana itu istimewa Pak. Itulah kenapa saya nggak mau ke istana kemarin. Malah milih ke Bantul ya. Ke Sleman Pak. Sleman. Karena ini Pak, karena beban. Masuk istana tuh seneng ketemu presiden. Siapa yang nggak suka tuh loh. Terus foto itu kan pajang di medsos tuh kayak status. Wah istimewa tuh kan. Cuman yang jadi masalah adalah bukan istimewanya, tapi ketika kita masuk istana tuh kita beban Pak. Betul.
beban amanah yang nggak bisa kita lepas. Itu sih maksud saya, Pak. Jadi apa yang terjadi di Raffi itu harusnya menjadi hikmah ketika kita sudah dipercaya pemerintah untuk edukasi masyarakat, lakukan sebaik-baiknya. Kalau emang nggak sanggup, nggak usah nerima. Karena emang orang yang udah masuk ke istana dan dipercaya pemerintah untuk edukasi itu memang bebannya berat. Dan itu yang dirasain Pak Presiden kita. Harus jaga diri. Harus jaga diri, berat, nggak bisa kayak biasa gitu. Ya kalau nggak bisa ya harusnya ditolak dong ajakannya. Tapi dengar-dengar lo menolak ke istana lebih baik ke Bantul daripada bareng Raffi. Sleman. Sleman sorry. Ke Sleman daripada bareng Raffi gitu. Bener gak sih? Bener. Jadi aku di Sleman tuh karena di Sleman maksudnya gini, di Sleman tuh kan puskesmas. Aku ngerasa disuntik itu di puskesmas. Karena apa? Rakyat itu kedepannya disuntik di puskesmas. Setuju. Ya emang realitanya seperti itu. Setuju. Nggak mungkin rakyat disuntik di istana semua kan. Iya. Nah, jadi karena sama edukasi saya bilang ke teman-teman Kementerian Kesehatan, ya saya mending ke puskesmas saja. Toh saya kerja di sana kok gitu loh. Iya. Jadi nggak masalah. Makanya saya lebih enjoy di sana ketemu sama teman-teman di Sleman. Walaupun nyetir PP bolak-balik ya. Banyak dimension nggak sih waktu itu, Dok? Kalau bener ini gimana sih kok malah pesta di tengah malam? Banyak tapi saya mainnya jam 1 pagi itu sudah japri tim ya, KSP Pak Dhani Amrul Riflan, staf ahli utama presiden ya. Udah. Terus saya juga japri teman-temannya Raffi. Yang penting minta maaf udah beres. Cuman kan kalau ada yang laporin udah di luar ranah relawan. Yang laporin juga bukan kita kan. Ya udah negara hukum ya wis lah, moga-moga Raffi bisa melalui itu. Tapi saya yakin nggak bakal dipidana sih. Maksudku pelanggarannya juga minimal banget itu. Itu kan rumah gitu loh. Beda kalau dia mengajak, ayo datang ke nah, mungkin kena dia. Outdoor dan indoor ya. Dia datang ke acara itu dan dia bisa mendefend bahwa acara itu udah di-swab dulu dan itu rumah orang. Jadi dia datang undangan, bukan mengundang. Jadi untuk kategori pidana mungkin nggak ada. Jadi menurutku permintaan maaf yang dia jam 9 pagi dia di pos itu bagiku udah cukup, Pak. At least paling enggak dia harus datang lagi ke istana menurutku untuk paling enggak edukasi lagi sih. Ya kembali lagi mengundang seorang artis ke dalam istana tuh ya berat bos, memang seperti itu. Jadi harusnya entertain gitu loh. Kalau mau strict ya undang dokter Tompi misal. Iya itu kan sama aja sebenarnya. Jubir istana kan bilang ya tuh salah Raffinya. Menurutku bukan salah Raffinya doang. Raffi itu akan kayak gitu karena nggak di briefing. Coba kalau ke istana, Bapak misal Pak Mas Menteri, nanti habis ini pasti kita patuh dong. Presiden yang minta ya. Pasti. Dugaanku pasti nggak di briefing itu. Jadi habis vaksin mulai. Jadi dugaanku ya ini pelajaran buat tim komunikasi istana juga. Kalau mau milih KOL atau influencer istana ya di briefingnya bagus juga gitu. Jadi nggak bisa nyalin satu pihak sih, Pak. Betul, setuju. Dok, kita balik ke hal lain ya. Ada lihat saya di Twitter Dr. Tirta, tanggal 28 Januari sampai tanggal 15 Februari ada rencana keliling Jakarta, Sumba, Jakarta. Iya betul, saya mau kerja ke teman-teman nakes dan daerah. Iya. Bisa nggak sih sekaligus ke teman-teman nakes sekaligus memberikan edukasi ke pedagang? Oh boleh, cuma boleh kayak gini. Jadi itu selama 2020 Mas Mans. Jadi saya itu ke Surabaya. Itu ke pasarnya semua, ke Jogja ke pasarnya semua, ke Sleman pasarnya semua. Karena emang menurut saya pondasi edukasi paling bagus itu adalah tempat transportasi umum. Jadi terminal, bandara, stasiun dan kawan-kawan ya, pelabuhan. Ekonomi. Kedua pusat ekonomi, bukan mall tapi pasar, toko kelontong, karena itu adalah tempat orang ketemu masih. Yang ketiga adalah edukasi perkampungan, melibatkan posyandu. Nah, kenapa saya pengen akhirnya turun lagi karena 2020 kegiatan saya lebih efektif di situ, gitu loh. Jadi selama ini kan setelah vaksin, saya pengen mengedukasi bukan vaksinnya, saya mengedukasikan ke warga ini, yuk sama-sama yuk, gitu loh. Gimana keluhannya apa? Jadi saya lebih mendata surveillance data keluhannya apa. Setelah dari tempat nakes, kalau bapak bisa ada misalkan teman-teman IKP yang bisa diajak ketemu di daerah sana untuk ditemuin ya nggak apa-apa. Sangat bisa. Jadi emang sasaran saya dua, kalau nggak pedagang ya nakes, karena dua hal ini yang paling gak disorot. Loh, kenapa saya bilang pedagang pasar gini? Pedagang pasar tuh makannya cuma harian, Pak. Nggak jualan, nggak mangan. Beda sama orang di retail ya. Kalau udah retail masuk mall kayak ya toko-toko fresh yang ada di mall-mall kekinian yang mahal-mahal itu ya juga dia kan bulanan gajinya. Beda sama pasar yang kalau nggak jualan ya nggak makan. Iya, retribusi juga kelar. Belum kuli panggul ya. Belum tukang parkir ya. Jadi dari satu pasar itu terjadi ekonomi cycle yang banyak di situ. Multiplier efeknya luar biasa. Tinggi, mungkin bisa sampai 12 lapis. Yang makan dari situ tuh bisa tengkulaknya, pedagangnya, kuli panggulnya, transportnya, terus
pegawainya, tukang parkirnya, terus tukang bersih-bersihnya itu makan semua. Jadi menurutku belum pedagang makan di warteg juga. Jadi ekonomi cycle-nya itu banyak. Iya. Perputaran uang di daerah itu juga pasti Banyak. di daerah. Kalau retail kan dibawa ke Singapura, Dok. Iya, ini kan tetap tradisional. Di Dan daerah, menurutku secara hematku sih, aku nggak tahu ya, mungkin seberangan apa yang lain. Edukasi paling efektif ya di situ. Iya. Karena kalau dari pedagang pasar mereka lebih kayak disentuh. Karena kalau kemarin di Surabaya saya datang dan atau di Bandung saya ke Kosambi itu, emang lebih menerima mereka. Wah, dan emang saya harus buka fakta, emang jaga jarak di pasar itu susah, susah nggak mungkin. Dan itu kan nggak semua orang tahu. Harus kasih solusi dong, jaga jaraknya gimana gitu. Dok, kita kupas pasar tradisional dulu, Dok. Oke. Catatan kami itu sekitar ada 1.700 yang positif, yang meninggal 70 orang per Desember. Ini karena banyak hal, Dok, banyak faktor. Yang pertama, pedagang itu sebenarnya nggak percaya sama COVID, Dok. Oh ya? Iya. Oh ya benar sih. Soalnya aku ke pasar sebagian besar kayak gitu. Iya, tapi Dok, justru karena ketidakpercayaannya itu imunnya semakin tinggi. Gue nggak percaya nih ini. Tapi nggak kena juga mereka. Aman-aman aja. Padahal mbok-mbok tua, renta. Tapi nggak ada efek yang signifikan mereka. Mereka itu hanya punya keinginan dagang, pulang bawa uang buat keluarganya, makan hari itu, besok dagang lagi. Begitu siklusnya. Nah, persoalannya adalah ada pembatasan jam malam. Oh itu untuk kebutuhan pokok kena ya? Pasar tetap kena? Kena, Dok. Kebutuhan pokok. Jadi kalau di pasar itu katakanlah pasar Minggu, katakanlah pasar Minggu jumlah pedagangnya nggak hanya 1.000, tapi 2 kali lipat. Karena dari pagi sampai sore sampai pagi lagi itu pedagangnya berbeda, Dok. Loh, kalau sore malam tuh bukannya PPKM tuh untuk kebutuhan penjualan kebutuhan pokok nggak diberlakukan? Nggak, beberapa ada yang masih bertahan, beberapa ada yang kena. Oh kena ya? Beberapa ada yang kena. Maka ini penting untuk diedukasi bersama. Dok, solusinya apa sih, Dok? Agar pedagang ini juga aware terhadap COVID, aware terhadap protokol. Di awal-awal memang mereka mau pakai masker, tapi lama-lama lepas juga karena sesak nafas. Ya bagi mereka. Kalau dari aku sih emang harus nyentuh, Pak. Kayak kemarin aku datang ke Surabaya langsung itu discuss langsung. Aku nyuruhnya tuh lebih ke cuci tangan. Toh kalau cuci tangan nggak ribet gitu loh. Cuci tangan, daganganmu bersih, kamu juga aman gitu loh. Gitu kalau dari saya, Pak. Kecuali tukang daging pakai masker terus. Bagus tuh. Emang lebih harus langsung. Tapi kalau untuk pemerintah ya harusnya jam malam nggak perlu ya. Dari awal aku nggak setuju jam malam karena corona tuh keluarnya 24 jam. Bukan jam malam toh. Corona itu keluarnya 24 jam. Kalau aku tahu sih mereka nyasar jam malam tuh untuk mencegah teman-teman kita yang di tempat hiburan malam atau nongkrong. Tapi kalau kayak gitu caranya ya mending undang aja asosiasi pengusaha hiburan malam atau asosiasi yang F&B di malam. Sama dinas pariwisata beres. Kalau kita membuat jam malam tuh yang terdampak bukan mereka, warteg ketambah. Lah, teman-teman saya yang jaga malam kalau makan susah loh barang. Sekarang ya? Loh bener, saya tuh kemarin jaga di Puskesmas Turi. Sleman kan kena tuh PPKM ya. Susah, Pak, cari makanan, Pak. Mentok makan Indomie, Pak. Mie instan. Wah, masa aku makan mie instan terus. Makanya kan di Jakarta apalagi nih, nyari warteg susah. Kalau udah jam di atas jam 7 itu tutup semua. Makanya aku bilang jam malam itu tidak hanya merugikan, mungkin secara instan keren gitu ya, tapi merugikan beberapa orang kerjanya malam. Kenapa nggak langsung aja di apa? Setengah-setengah, Pak, jadinya. Setengah. Makanya kalau gue bilang kalau emang nggak bisa ngelok ya wes fokus aja edukasi di pasar, tempat transportasi umum sama perkampungan. Perbanyaklah tempat cucinya. Banyakin wastafel kan beres. Iya, mungkin nggak itu dilakukan. Ya mungkin lah Pemda. Ini udah kita kasih solusi ini udah 10 bulan yang lalu. Iya sama. Tapi belum dilakukan juga. Tergantung Pemdanya masing-masing, Pak. Padahal retribusi itu kan dipungutin udah puluhan ratusan miliar bahkan. Iya, itu kan. Jadi pedagang kan dipungut retribusi tuh, masuk ke kas daerah. Kita cuma minta sebagian untuk cuci tangan aja susahnya setengah mati. Ya harusnya kalau misalkan buat cuci tangan tuh tanggung jawab Pemda, Pak, sama Pemkot. Maksudnya nggak mungkin warganya dong. Itu kan tempat pasar kan tempat mereka. Ya kayak gitu sih kalau dari saya. Kalau nggak kita dibantai e-commerce loh. E-commerce sudah buat temannya sayur online. Mati nanti kita kan. Itu sih jadi saran sih. Jadi alih-alih jam malam lebih baik mereka buat tempat cuci tangan yang banyak aja, beres. Tempat cuci tangan yang banyak tuh mereka masih cuci tangan kok. Orang saya ngasih satu di depan toko cuci sepatu saya yang cuci malah tukang parkir ya.
jadi aware. Jadi menurutku mereka itu sadar akan kesehatan, tapi mereka butuh duit. Jadi mereka akhirnya bodoh amat karena mereka lebih butuh duitnya. Gitu. Makanya harusnya Pemda dan Pemkot tuh membuat tempat cuci tangan aja yang banyak. Iya. Sebenarnya di depan itu sempat ada tempat cuci tangan. Tapi sabunnya enggak sabun yang cair itu. Sabun batang apa tuh wae? Reget apa tuh wae tuh. Oh, itu urusannya manajemen pasar. Nah, sabun batang itu kecampur air lagi. Kan dicampur di situ aja. Ya sama aja lah. Harusnya tetap menurut saya sih pakai sabun cuci air itu. Dan itu tanggung jawab bukan pasar, tanggung jawab manajemen. Iya. Ya, itu bagian dari permintaan kita ya. Pemkot lah harusnya. Pemkot, Pemda itu. Gitu sih kalau saya. Oke, Dok, keliling-keliling ke daerah ini ada beberapa sebagian orang yang menyatakan, "Lo dibayar berapa, Dok, jadi influencer?" Kagak ada. Kalau dibayar saya sekarang naiknya Ferrari Pak 100. Saya itu relawan ya. Jadi kalau orang bilang, orang dulu nggak percaya bahwa saya itu nggak dibayar. Tapi kan sampai sekarang konsisten nggak dibayar. Secara logik aja, logical. Cari aja transferan atau mutasi rekening kan rata-rata pinter tuh. Tanya aja ke bank. Pernah ada ternyata ditransfer dari PT-PT pemerintah? Kagak ada. Karena emang saya nurusin kayak gini tuh gara-gara apa? Simple. Semakin ini kelar, semakin toko sama event saya tuh industrinya di UMKM, cuci sepatu, jual sepatu, event sepatu. Saya berharap kalau pandemi ini kelar, selesai nih saya bisa makan dari 3 ini lagi dengan normal. Kalau ini berat, Susan Care jalan sekarang, tapi event saya batal terus gitu loh. Terus yang kedua adalah saya malas saja kalau nggak bisa ketemu keluarga gitu loh untuk membantuin pandemi. Karena kan keluarga saya orang tua saya yang tua-tua, nggak mungkin saya pulang. Terus yang ketiga adalah saya pengen teman-teman saya tuh praktek dengan enak gitu loh. Sekarang tuh ICU isinya COVID semua. Ya kan kita juga pengen pasien lain dapat kamar gitu loh Pak. Jadi gara-gara ada kayak gini tuh orang kalau praktek beli APD sendiri. Mahal loh APD itu sekali jaga 300.000. Itu nakes ya beli. Iya kalau yang di klinik swasta puskesmas rata-rata beli sendiri Pak. Kadang supportnya belum datang kita harus cover dulu Pak. Jadi makanya kalau ini cepet. Nah makanya gara-gara itu saya mikirnya kalau saya nggak bergerak padahal saya punya kelebihan di awareness, ini tetap kayak gini-gini terus. Nanti usaha saya kedampak juga gitu loh. Ya jadi saya total aja lebih baik. Sebenarnya karena usaha sendiri ya, bukan karena permintaan pemerintah. Bukan, makanya saya bisa ngeritik pemerintah. Mau kalau saya dibayar pemerintah, nggak mungkin saya ngeritik pemerintah. Setuju. Karena kan nggak mungkin kita mematuk orang yang bayar kita kan. Setuju. Logikanya kayak gitu. Nggak usah munafik lah. Mau kita aktivis sekuat apapun, kalau kita udah digaji sama pemerintah, kita nggak mungkin ngeritik sampai hati ngeritik pemerintah. Orang mereka yang gaji kok. Nah kalau aku kan emang 50-50, tengah. Orang saya garis tengah, terserah lu mau goreng HP kayak mau nuduh kadrun, mau nuduh cepong, emang nggak dibayar. Tapi sangat mungkin jika kebijakan pemerintah itu bergeser ke kiri, maka yang kanan nyerang. Kalau bergeser ke kanan, maka yang kiri nyerang. Wajar, makanya kita tengah, kritis. Makanya orang bilang mensela-mensela loh. Namanya ilmiah itu nggak mensa-mense, dinamis lah. Betul. Kayak tim bola, kita dukung Liverpool, ya kan. Suatu saat siapa namanya Michael Owen di Liverpool, tiba-tiba karena butuh duit dia pindah MU. Salah. Ya bagi kami salah, tapi kami kita ngerti kan, oh emang mereka butuh duit. Jadi kita anggapannya kayak bola lah. Maksudnya orang ada kebijakan tuh kita kritis. Jangan karena kita tuh pro A gitu, dia salah kita pro terus, itu salah bos. Nggak bisa kayak itu, maniak namanya, fanatik, nggak boleh kayak gitu. Salah ya kita tegur. Kalau negara ini kan demokrasi, kalau kita nggak tegur nggak kelar-kelar. Toh teguran saya akhirnya kebukti semua kok. Bulan Maret saya ngeritik Menkes saat itu Pak Terawan. Ya kan, saya dihujat itu katanya soto ya apa-apa. Ujung-ujungnya di reshuffle juga. Sebagian orang menyatakan lo ini dukun ya bro gitu. Iya. Karena apa yang lo sampaikan, prediksi lah. Ya prediksi walaupun terlambat dikit tapi kenyataannya begitu. Ini yang contoh inilah maksudnya kita tuh harus udah bisa prediksi. Ini naik terus. Ya dari perhitungan aja Februari pasti 1 juta kasus. Ya maksudnya ayolah sama-sama bareng gitu. Dan harusnya pemerintah juga tahu, tinggal fokus di 3 tempat transportasi, pasar, perkampungan, wis beres. Gak usah nyasar restoran gitu. Kenapa kita nggak nyasar restoran itu? Kios. Berapa orang sih yang mentok ke restoran tiap hari? Gak ada toh Pak. Paling cuma nggak mungkin ada 1.000, nggak mungkin. Mentok juga 500 dan sekarang delivery semua. Daya beli juga menurun. Harusnya yang disentuh itu pasar itu kan. Kasih aja semua, misalkan anggaran Covid dikasih untuk membuat skat-skat di pasar. Nah itu masalahnya dok. Anggaran justru nggak masuk ke pasar. Memang secara terlihat bahwa
pedagang dapat insentif, tapi faktanya memang belum sampai ke pasar itu. Lah ya emang, makanya kan kita harus bilang, kita harus mengarahkan nih, berteriak gimana caranya si Pemkab dan Pemda ini menggunakan anggarannya itu untuk merapikan pasar aja. Kan nyaman. Kasih aja pasar kayak sekat-sekat itu udah lebih nyaman kok menurut saya gitu loh. Makanya Dan minimal sekat plastik lah dok antara pembeli dan pedagang itu biar ada jarak lah. iya itu kan maksudnya itu kan tanggung jawab pemerintah daerah ya. Iya, karena mereka sudah pungut retribusi berpuluh-puluh Iyalah, itu tanggung jawab mereka lah. Ya, dok, kita balik ke vaksin. Yuk. Dokter udah divaksin, sedangkan masih ada jutaan orang nggak percaya sama vaksin, dok. Yuk. Bagaimana kita menjelaskan ke mereka? Ya itu tiap hari sih nggak boleh capek. Itu PR kita para nakes dan masyarakat yang udah tahu untuk menjelaskan namanya kader kesehatan. Intinya kan vaksin itu tidak ada satupun vaksin yang bisa vaksin yang COVID ya. Belum ada vaksin COVID yang terbukti untuk mencegah penularan. Makanya tetap pakai protokol. Vaksinnya sudah beredar kok, yang vaksin COVID-nya sudah beredar, entah itu Sinovac, Pfizer atau apapun itu, baru terbukti secara ilmiah untuk mencegah kalau orang kena COVID dia menjadi berat. Resiko untuk pemberatan karena COVID itu menjadi 3 kali atau 4 kali lebih rendah. Itulah akibat vaksin. Jadi kalau orang kena COVID ya gejalanya biasa aja. Jadi kita melindungi yang berat-berat ini. Itu, Pak. Nah, ada yang bilang ya banyak orang lah ya, ini konspirasi lah biar negara bisa beli, biar ada anggaran dan seterusnya. Bahkan komisi berapa ya? 9 salah satu anggota atau ketua saya tidak tahu, salah satu anggotanya Bu Ripka Ciptaning menyatakan bahwa nggak mau saya divaksin. Ini kan juga edukasi terhadap rakyat. Salah itu. Bu Ripka itu udah kita bantah berkali-kali. Statement beliau itu ngawur. Yang pertama, beliau bilang vaksin polio menyebabkan lumpuh. Itu udah dibantah sama Najwa Shihab. Terus yang dia bilang Sinovac nggak aman, itu udah keluar bahwa uji klinisnya oleh BPOM. Terus ketiga dia bilang rakyat kelinci percobaan, kagak ada. Kelinci percobaan tuh di preklinis. Terus keempat dia bilang dia mau bayar sanksi, itu baru di Perda DKI, itu pun belum diketok palu gitu. Walaupun ada wabah, Wamenkumham itu bilang bahwa tetap yang diutamakan edukasi. Terus yang keempat beliau tuh usia 62, jadi nggak mungkin divaksin kali ini juga. Masih lama dia. Jadi nggak perlu koar-koar dia tolak, emang lu nggak akan divaksin, lu nanti dulu gitu. Terus kelima adalah keras kepala, udah tahu salah ngeyel. Keenam dipindah sekarang Komisi 7. Udah digusur. Karena rame ya. Itu rame lah, maksudnya gini loh. Orang tuh kalau udah di GPR bukan cari panggung dengan cara jalan anti mainstream. Emang suara rakyat banyak, ya kan? Lah masa suara rakyat yang lu percaya yang udah percaya hoax? Rakyat itu percaya anti vaksin, nggak percaya vaksin itu gara-gara hoax-hoax yang beredar. Lah masa wakil rakyatnya malah percaya hoax? Salah kan? Iya. Masa gini loh, logika simpel aja lah. Dia, Bu Ripka ini yang minta pejabat disuntik duluan tanggal 7 Desember. Oh itu ada pernyataannya? Ada, saya capture videonya. Dia yang minta pejabat disuntik duluan dan dia minta ke Pak Terawan saat itu untuk gratis. Jadi ke Pak Terawan dia marah-marah, minta gratis dan pejabat. Dilakukan. Sekarang ke Pak Beges marah-marah lagi, katanya jelek. Loh piye toh? Ntar main kasih siapa? Beda lagi omongannya. Kan bisa viral bro kalau begitu bro. Lumayan buat nyalek lagi ya. Saya nggak, kalau dibilang lu nggak takut, dia politisi senior. Loh salah bos. Iya. Lo emang statementnya salah kok. Iya. Saya sempat nantang dia debat. Lo kenapa? Anggota Komisi 9 yang lain Bu Neti itu sama saya terbuka banget. Beliau bilang dia mendukung sama kayak saya, tapi kritis asal aman. Jangan buru-buru. Simple. Yes. Mendukung tapi kritis itu beda dengan menolak tapi pakai data jelek itu. Ya itu. Udah digusur sekarang ngurusi tambang dan energi. Iya. Ngurusi Padahal listrik. itu udah didengkot di situ loh dok. Itu udah zaman nggak tahu. Lumayan lah, pengalaman baru ngurusi energi. Ntar debatnya sama Pak Luhut. Investasi kan. Cara mengedukasi orang yang tadi selalu sampaikan. Ada pertanyaan lagi dari netizen menyatakan gini dok. Kenapa yang tua renta, yang justru ada penyakit gak diduluin? Kenapa yang sehat diduluin dok? Jadi gini Pak, Indonesia itu adalah negara paling cari aman. Sinovac ini kan dia virusnya inaktif. Sebenarnya side effect-nya kecil. Tetapi Indonesia itu main aman. Negara Asia itu main aman. Hampir semua negara Asia. Iya, yang lain aman. Akhirnya negara Asia itu memutuskan untuk yang disuntik 18 sampai 59 dulu. Orang yang paling abai. Yang paling rasa sok kuat.
Oke. ya kan? Karena ini bonus demografi. Oke. Yang lansia nanti dulu. Asalkan sekali lagi si COVID ini tidak mencegah penularan. Jadi harapannya yang lansia tetap di rumah. Ya kan? Kedua, karena ingin cari main aman takut ada side effect yang ke lansia. Karena takut kayak Norwegia. Norwegia itu ada 20 orang meninggal habis di Pfizer. Kenapa? Karena itu lansia umur 70-an tahun ke atas. Oh. Norwegianya ada revisi, lansia umur segitu nggak disuntik dulu. Iya, karena itu bos. Takutnya kita nggak tahu kan, ya mending cari aman dulu. Bukan karena ini harganya lebih murah? Kagak, enggak. Enggak ya? Sama aja lah harganya pak. Oke. Itu. Jadi kalau saya bilang, kenapa kok Pfizer lebih mahal? Cara nyimpannya susah, minus 70 derajat, beli kulkas macam apa itu kan? Freezernya kita dari mana kan? Iya dari. Apalagi di daerah kepulauan. Wah, susah pak, susah. Beku nanti pak yang ada pak. Jadi kalau aku bilang si lansia ini tinggal tunggu waktu aja. Cuman Indonesia tuh cari aman gitu loh. Kenapa cari aman? Lah DPR nyuruh cari aman. DPR nyuruh cari aman. Jadi emang tugasnya DPR kan emang evaluasi legislatif kan, fungsi legislatif ya. Emang yang nyaranin dia cari aman. Ya cari aman bener dilakukan pemerintah, dikritik H-1. Jadi lo saranin ke teman-teman milenial dan jangan sebar hoax. jangan sebar hoax. Ngeselin sumpah kalau nyebar hoax. Maksudnya gini loh. Kalau pedagang pasar udah tua-tua kan rata-rata, wajar mereka nggak main medsos, percaya cuma info. Nah, tugas main anak muda itu juga harus kritis. Jangan nyebar hoax. Betul. Masa ada yang nyebarin teman saya vaksin isinya microchip. Bor, microchip itu segini. Gimana cara masukin vaksin? Di jus itu pikir pakai otak yang bener lah. Tapi hoax ini terus melebar. Dipercaya pak, bukan hanya itu. Makanya orang Indonesia tuh lebih percaya kayak gituan. Klanil. Coba kita bilang COVID itu santet loh, percaya tuh semua. Iya. Nah itu yang kita harus terus gencar ya dok ya. Iya. Ada satu lagi isu yang hangat yang sempat lo gempur habis itu soal penjualan tes PCR palsu. Iya saya laporin tuh 3 dibui tuh kelar loh. Sudah ya, Udah tangkap sama Cyber Polda tuh Pak Kanitnya Pak Made tuh temen. Tapi ini yakin nggak hanya itu bro ya? Banyak ketangkap lagi nih. Oh, udah tadi ya? di Twitter viral di Lombok ada tuh. Terus habis itu kemarin di Suta ketangkap terus pak pasti pak. Dari satu pasti ketangkap orang ngaku kan pasti. Iya. Ngaku biar dikurangi hukumannya. Dicepu kan. Iya. Pasti ada bandarnya pak, nggak mungkin nggak ada bandar. Gitu ya. Itulah hebatnya Indonesia. Di setiap aturan pasti ada celah bisnisnya. Kreatif, antara kreatif tapi jahat sih. Tapi menurut lu penting nggak sih ini? Kalau surat PCR itu harusnya pakai barcode pak, jangan pakai surat kopi-kopian gitulah. Iya. Kita itu kan orangnya pinter ya, di apa-apa diakalin, KTP aja bisa dipalsu pak. Benar. Demi berapa SIM, ya kan, kalau zaman dulu. Tapi itu udah mulai kan barcode di vaksin ya? Nah makanya ketika kita lihat ini ada surat vaksin di SMS ada barcode tuh keren. Harusnya kita tuh pakai satu barcode pak. Jadi kalau tes di situ kemana-mana scan aja selesai. Scannya juga ke pasar-pasar juga bisa. Iya. Cuma kan namanya Indonesia kan IT ini mumet ya kita ya. Ya paling nggak di bandara lah, paling nggak usah pakai. Mereka aja pakai. Kemarin bandara antri itu kan karena orang itu stempel Iya. surat. Itu kan nggak penting sebenarnya dok ya. Ya mending pakai barcode tuh loh. Zaman segini pakai tertulis itu apa? Ini kan bukan surat hitam di atas putih pakai materai. Nah yang paling baru adalah lo sempat ditanya banyak media tadi waktu kita ngobrol-ngobrol santai soal saling tuduh antara DKI dan pusat. Oh iya bener. Gimana sih ceritanya dok? Jadi ceritanya kemarin Pak Riza Patria Pak Wagub tuh bilang bahwa vaskes di Jabodetabek itu penuh. Dia minta pusat tanggung jawab. Viral loh kan. Wah pertarungan buzzer lagi ya di Twitter. Kan? Buzzer udah bilang, buzzer ini ngomong, bos pusat udah ngasih Wisma Atlet. Lempar-lemparan. Kalau saranku kayak gini. Pak Gubernur dan Pak Wagub dan Pak Presiden itu kantor Istana Negara sama kantor Gubernur itu sebelahan, deket, gak sampai 2 kilo. Kalau mau ketemu aja udah beres loh. Jangan melemparkan statement yang bisa membuat kegaduhan. Karena masyarakat kita tuh udah muak trust isunya turun banget. Ini kan soal teknis ya, kayak contoh, rumah sakitku penuh nih, minta bantuan pusat dong. Itu kan tinggal telepon gitu loh. Gak perlu distatementin ya. Gak mungkin kalau Pak Wagub telepon itu gak mungkin gak diangkat loh. Pak Wagub loh yang telepon pasti diangkat. Iya. Halo Sekretariat Negara, ini saya udah mulai penuh, tolong dibantu dong dari pusat. Udah beres pasti kan, ngelempar di media. Kelar Pak, udah Pak, ini seolah-olah pusat DKI lagi. Gara-gara apa? Statement dilempar ke media. Lebih baik kalau ngomong tuh tinggal telepon. Itu istana sama gubernur tuh deket banget itu. Kan sama-sama di jalan jalur pusat.
tinggal naik mobil bret sampai. Deket loh Istana Negara itu, satu patung kuda di sini, satu Median Merdeka, deket banget sumpah. Apa susahnya ngomong sih itu? Mungkin nggak karena koordinasinya kayak gini jadi. Ya mungkin banget. Oh, yang atas saya saling tuduh di media, apalagi yang di bawah Pak. Asal Bapak senang aja kan takut dimarahi kan. Benar. Iya kan, ya gitu dong. Belum nanti sampai tukang parkir ya kan, bodoh amat nanti jadinya. Jadi solusinya nggak usah ngomong-ngomong di media, udah ketemu aja cari Ketemu aja gitu loh maksudku. Kalau udah ketemu baru ngomong ke media. Media seneng dong. Iya. Ngeluh tiba-tiba curhat ya, nggak salah media dong. Media kan dapat berita. Yang salah adalah kalau kita komplain, tapi kita ngomong kayak saya dulu lah. Maksudnya kalau saya komplain itu pasti saya komplain dulu ke KSP. Bang ini salah bang, kemarin Pak Menkes bilang sertifikat vaksin untuk perjalanan. Salah ini bang. Saya sebelum nge-tweet ngomong dulu KSP. Bang salah bang. Saya izin kritik ya bang. Ya. Jadi ternyata beliau bilang kan revisi. Ini belum fix. Nah, itu keren lah. Terbuka. Maksudnya apa? Kalau ngomong pun mereka pasti denger kok. Tinggal ngomong. Nah, kalau sudah vaksin, Iya. itu harus PCR lagi. Mungkin ini maksudnya baik juga dok. Ya bukan, maksudnya gini Pak, habis vaksin itu kita kan tidak bisa mencegah penularan. Tapi kalau syarat kantor suruh PCR swab ya wis toh. Tapi kalau rapid ya pasti IgG-nya positif kan, Iya, bisa ada antibodinya. Benar. Mungkin karena itu takutnya jadi positif palsu kan. Iya. Jadi kalau saya bilang ya udah habis vaksin jaga protokol, rasa digaya ruwet. Ruwet deh. Yang lebih ruwet lagi nih dok, ini kan pemerintah bilang akan tarik handrem ya, akan ngerem besar-besaran dengan PSBB ketat atau PPKM. Itu gimmick Pak. Oh itu gimmick ya? Judul doang. Nyatanya di lapangan juga biasa aja Pak. Yang kena cuman pedagang. Nah, Kok kena Pak. Jadi aku bilang PPKM ini aku udah ngeritik Pak. Mau istilah PPKM kayak PSBB kayak adaptasi kehidupan baru, apalah kebanyakan istilah lah itu. Aku udah bilang tuh di sebuah TV One ya. Intinya kalau mau disiplinkan 3 tempat aja, tempat publik, pasar, sama perkampungan udah diedukasi aja, dikasih strict dulu gitu loh. Mau nyasar jam malam tuh semuanya kena gitu. Aku nggak setuju kalau misalkan judulnya PPKM tapi penegakannya juga setengah-setengah. Berarti dokter minta disanksi terus, ya enggak. Kalau bisa tuh edukasinya yang bagus itu loh. Apa susahnya sih ngasih edaran dan pasar dirapiin tuh udah gampang banget. Kalau sampai bilang mustahil, tadi timnya Bapak kan kasih foto tuh di Tambak Rejo Surabaya bisa itu dikasih plastik. Ada di pasar di Sumedang ya. Jaga jarak bisa kok. Maksudnya itu tergantung Pemkot masing-masing gitu loh. Tergantung daerah masing-masing. Iya makanya nggak usah PPKM mumet soalnya kebanyakan istilah. Coba Bapak lihat keluar lapangan. Nggak ada bedanya. Iya. Nggak ada bedanya. Kenapa nggak ada bedanya? Karena warganya udah muak Pak. Benar. Warganya itu udah mencapai satu sisi, udah burn out, udah capek secara psikologis. Betul. Dok, salah satu yang mendorong teman-teman pedagang dan saya mengundang dokter di podcast ini adalah dokter ngomong apa adanya. Iya. Blak-blakan. Apa yang diketahui publik, apa yang ditahu oleh masyarakat. Sedangkan influencer kita, dok, yang ditunjuk pemerintah itu rata-rata masih nggak sesuai dengan tempatnya, dok. Ini sorry, kebetulan ada dokter juga nanti bisa sampaikan. Contoh, kayak di pasar, dok. Mereka itu kan nggak tahu ya namanya katakanlah protokol kesehatan, kan tinggal enak ngomong jaga jarak ya, pakai masker ya, nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang cukup mereka nggak ngerti gitu. Nah, karena mereka tuh influencer itu tujuh emang bukan orang lapangan Pak. Saya udah kritik tuh dari lawan. PR negara kita itu komunikasi publik Pak. Jadi contohnya gini, pemerintah kita itu suka yang namanya KOL atau influencer. Intinya yang rupawan, cantik, ganteng, nah itu sesuai. Tapi itu nggak cocok kalau buat COVID. Warga kita itu kalau soal kesehatan harus dokter yang ngomong atau orang tokoh masyarakat ulama. Benar. Saya kalau orang bilang hoax, saya merakting di Surabaya. Saya datang ngajak foto banyak tuh. Banyak. Saya suruh pakai masker pakai semua tuh. Kenapa? Karena mereka ngerasa disentuh. Benar. Simple loh. Benar. Nah, ya udah, masa orang pasar mbok-mbok tua umur 70. Covid niku napa nggih? Modiar wae rasa nerangke. Ayo, coba tak tantang semua influencer itu jujuk sama pemerintah. Kowe nek ditakoni karo misalkan orang Jawa gitu kan, bapak-bapak, ibu-ibu di pasar. Ditanya, "Pak dokter, Covid niku napa nggih?" Piye kowe nerangke nganggo basa Jawa? Ke ibu-ibu tua. Kowe ngomong, virus ukuran 0, mikron. Mikron ini napa? Mumet ta? Setuju. Covid nih, ini pertanyaan kedua. Banyak pedagang tua. Nah,
Pak niku wonten jam malam niku emang si Covid niku metune Pagi saben sama- dalu ya, Bu. Mumet to, mudi aku lek jawab. Emang Covid itu wedi orang bengi ya, pas rondon Pak. Wah, aku mumet lek nerangke piye. Jadi dari sini kan kita tahu Betul. edukasi pemerintah itu bagus kalau di medsos. Tapi tidak semua orang pakai medsos. Benar. Dan warga Indonesia yang pakai medsos itu Hanya masih sekian persen. iya. Dan ke semua orang kampung boro-boro medsos, uripe damai ndelok sawah. Iya. Itu yang saya bilang, makanya edukasi paling bagus itu adalah ke lapangan. Iya. Benar. Cuman kalau orang-orang di atas ke lapangan mana mau, Bos. Mereka belanja juga paling ke Fresh Market, langsung sebut merek. Gourmet, gitu kan. Rans Market, paling ngono-ngono. Iya. Kono yang pasar jijik-jijik matamu. Suruh ke pasar modern aja, paling nggak pasar modern BSD itu kan ada. Iya. Atau pasar Indo, PPST Tebet itu kan banyak. Iya. Cipuler, wow belum tahu Cipuler, oh, brong sekali itu. Yang bagus sekarang udah mulai banyak. Jadi pasar itu kita dorong untuk nggak becek lagi, untuk nggak. Ya kita akan memperbaiki lah pelan-pelan. Wajar aja dengan tradisional loh. Iya. Yang penting ada tawar menawar karena kami merasa bahwa tawar menawar itu budaya bangsa. Ada silaturahmi. Kalau di retail kan tak ambil taruh, nggak usah ngomong bayar segitu. Kalau di pasar kan masih bisa. Saya cuma ada 5.000 nih buat sayur asem ya. Itu diracik sama pedagang dengan uang itu. Iya, ini Bahkan bisa utang. iya utang. Warung hancur karena bon. Hiroshima hancur karena bom. Warung hancur karena bon. Tinggal N dan M. Hancur bon. Bon ini hancur kayak pedagang tuh. Ajok Bondo. Yang tadi Dok, soal PSBB sama PPKM. Bukti menyatakan bahwa angka pengangguran semakin tinggi, daya beli masyarakat semakin turun. Apa sih Dok yang harus diberikan, treatment apa pemerintah harus lakukan agar mereka bisa meningkatkan kembali daya beli masyarakat dan bisa membangkitkan kembali? Simpel, sentuh pasar aja, titik pasar tempat publik Pak. Saya udah bilang dari itu dari dulu bulan Agustus. Kita tuh simpel. Kenapa saya bilang pasar dan tempat publik? Sentuh edukasi di sana, sentuh protokol di sana kelar. Maka kita bisa ngikutin Taiwan sama Hong Kong. Nah ditambah kalau misalkan lockdown paling parah kayak PSBB kayak gini, data itu PR Dinsos sama Mensos. Data orang terdampak yang gak ada duit dibantuin. Mati korup kemarin Sarden nih. Semprol. Asu. Aduh. Dok, ini ada lagi nih Dok. Kalau di pasar yang nggak pakai masker kena denda. Salah, saya nggak setuju denda juga. Tak potong tuh. Kan? Aku nggak setuju denda. Lo gini, denda itu seolah-olah nanti kayak gini. Aku mending bayar denda rangku masker. Intinya tuh nggak ada denda-dendanan. Sanksinya tuh harusnya sanksi sosial. Kayak contoh, kayak kita zaman dulu lah, nggak gara PR disetrap. Ya wes toh ranggo masker disetrap aja ngarep pasar. Itu biar muncul dari hati ya. Iya gitu loh. Jadi menurutku denda itu nggak bagus. Yang bagus itu adalah kalau kita mengajarkan dengan sanksi sosial. Sedangkan Kayak kemarin tuh ada yang disuruh merenung di kuburan. Oh bagus tuh. Itu lebih bagus karena nggak ada denda. Suruh merenungin di kuburan dulu, kuburan loh. Kalau saya sih lebih mending orang-orang yang karena nggak pakai masker ini kena SP 123, yang SP 3 ditutup lapaknya. Simple loh. simbol. Bagi kalian tidak patuh protokol diketahui oleh manajemen pasar akan mendapatkan 3 SP. SP 1 peringatan, SP 2 peringatan, SP 3 tutup 1 hari. Gagal lagi seminggu. Orang patuh nggak? Patuh, gak ada denda kan? Tutup aja lapaknya. Lu patuh, lu buka. Lu nggak patuh, lu tutup. Itu harus muncul dari hati poinnya itu ya. Nah urusan jaga jarak siapa? Urusin manajemen pasar. Jadi kalau ada kerumunan bubarin dulu. Bukan urusan pedagangnya. Masa pedagang di dalam itu, jaga jarak. Iya caranya wong pak lapak ini gini. Kok malah nesu pedagang berambang su, iki customermu ngomong gini tuh. Wah lu. Iya. Gitu. Nah Dok, itu tadi giliran orang kecil didenda, giliran pesawat boleh tiga-tiganya diisi. Nah, itu makanya misleading parah itu bang. Pesawat itu gimana ya pak ya? Yang patuh juga ada, Garuda patuh. Garuda patuh. Sisanya nggak tahu. Makanya dari sini kan kita bilang itulah PR komunikasi publik di negara kita. Yang satu PPKM, yang satu ngizinin pesawat full. Aku mau ngelawan juga nggak bisa kan? Oh keputusannya Kemenhub. Bibi yang jawab. Itu kan HEPA filter, bos. COVID itu droplet. Kalau misalkan dia bersin, nempel di handle pesawat, glek gini, piye?
Dan jujur aja, satu ajudan lo kena COVID di pesawat, itu bakal tak blow up minggu depan, karena dia nunggu dia sembuh dulu. Ketularan habis pulang dari Palembang. Lo punya bukti dari mana? Dia berangkat negatif, landing positif. Ketularan di mana berarti? Goib itu. Mendi menen yang bandara pesawat. Nah, dia ketemu sama temanku, kena juga, klaster ya. Berarti dia ketularan di pesawat. Berarti ada satu orang di pesawat yang COVID, tapi gak ngaku. 100 orang sekian orang itu ya punya potensi. Berarti kena klop. Nah, mumet toh. Iya. Soalnya apa ya? Ajudanku dewe Pak sing kena di pesawat. Loh, dokter Tita hoax. Berangkat negatif. Pulang gerges-gerges positif. Ketularan ini neng pesawat. Nah, ya wis. Simpel loh. Podo, Bos. Berarti adil dong kalau emang jam malam pesawat jam malam bisa. Pesawat jam malam. Saya tuh sampai sekarang trauma loh Pak naik pesawat Pak, gara-gara kejadian Sriwijaya dan ajudanku kena. Aku sampai sekarang kemana-mana naik mobil Pak. Mending aku terima luar pulau mobil Pak 2 hari 2 malam mau. Daripada aku naik pesawat. Aku masih trauma nih lihat kejadian kayak gini, takut banget. Bukan karena kejadian jatuh pesawat, bukan. Tambah itu Pak, aku udah trauma gara-gara ajudanku positif gara-gara dari pesawat, ditambah jatuh Sriwijaya, wah wedi banget tau. Oke, Dok, diminum dulu kopinya. Udah habis. Wih, ini kopi rakyat Dok. Iya emang, saya jeng ke belakang Pak, berpipis. Silakan. Sini Dok.